Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Nasir, NIM 029. Saya akan melakukan pemeriksaan swab uretra. Yang pertama, menyiapkan penderita. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Dr. Umi yang bertugas untuk siang hari ini. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik ya Pak. Silahkan duduk Pak. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan swab uretra. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya kuman atau bakteri yang menjadi penyebab infeksi pada daerah genital Bapak. Untuk pemeriksaannya sendiri, saya akan melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, jadi Bapak tidak perlu khawatir mengenai keamanannya dan mengenai kerahasiaan pemeriksaan. Saya tidak akan mengatakan kepada siapapun, jadi Bapak tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan dari pemeriksaan ini. Bapak berhak menolak jika Bapak tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi Pak, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan swab uretra ini? Terima kasih atas kesediaannya Pak. Selanjutnya itu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, letakkan alat dan bahan yang diperlukan di tempat yang mudah dicapai. Alat dan bahan yang digunakan adalah ada air mengalir, ada sabun cair, larutan antiseptik, ada tempat sampah medis, ada tempat sampah non medis, kemudian ada kasa steril, ada bunsen, ada tabung untuk pengiriman, kemudian ada spidol permanen, ada medium transport, kemudian ada kapas lidi, kemudian ada segel, kemudian ada kapas alkohol, kemudian ada tisu, ada sarung tangan steril, kemudian ada larutan klorin 0,5%, ada larutan air garam fisiologi steril, ada larutan NaCl fisiologi steril, ada pinset, kemudian ada kaca benda atau kaca objek, kemudian ada label, kemudian ada surat pengantar untuk pemeriksaan lab, ada kertas tisu, dan ada amplop. Selanjutnya adalah bersihkan kaca benda dengan menggunakan kapas alkohol, kemudian sterilkan di atas nyala api. Selanjutnya simpan kaca benda di atas meja datar. Selanjutnya persiapan diri untuk pengambilan spesimen. Yang pertama, melakukan cuci tangan rutin dengan menggunakan sabun, kemudian dengan air mengalir, lakukan cuci tangan rutin. Setelah melakukan cuci tangan rutin, menggunakan tisu untuk mengeringkan, kemudian tisu dibuang ke tempat sampah non medis, kemudian menggunakan sarung tangan steril. Kemudian berdiri di sebelah kanan pasien. Selanjutnya adalah pengambilan swab uretra. Jadi untuk yang pertama, pasien diminta untuk melepaskan celana yang menutupi bagian daerah genital dan pasien diposisikan dalam keadaan berbaring terlentang. Mohon maaf Pak, untuk pemeriksaan ini Bapak diharuskan untuk melepaskan celana yang menutupi daerah genital Bapak. Apakah Bapak bersedia? Terima kasih atas kesediaannya Pak. Silahkan berbaring terlentang Pak. Kemudian selanjutnya, jika penis belum disirkumsisi, maka daerah prepusiumnya ditarik ke arah pangkal. Selanjutnya, dengan pinset bersihkan dengan menggunakan kain kasa steril yang sudah dibasahi dengan
larutan air garam fisiologis, bersihkan daerah glans penis, kemudian kasa yang sudah digunakan dibuang pada tempat sampah medis, kemudian pinset yang sudah digunakan dimasukkan ke dalam baskom yang berisi klorin 0,5%. Selanjutnya, masukkan kapas lidi yang dibasahi dengan larutan NaCl fisiologi steril. Masukkan kira-kira sedalam 1 cm sambil diputar searah dengan jarum jam untuk membersihkan orifisium uretra eksterna dan daerah distal uretra. Kemudian buang kapas lidi yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah medis. Selanjutnya, pelan-pelan masukkan kapas lidi kedua yang sudah dibasahi air garam fisiologi steril. Masukkan ke dalam uretra kira-kira sedalam 2-3 cm. Diputar searah jarum jam. Sembari diputar, ditarik perlahan-lahan keluar. Kemudian kapas lidi dihapuskan ke kaca benda yang sudah disiapkan tadi, melingkar di bagian tengah kaca benda. Kemudian kapas lidi yang sudah digunakan dimasukkan ke dalam tempat sampah medis. Selanjutnya kaca benda disimpan di meja dan biarkan hingga mengering. Selanjutnya, masukkan kapas lidi basah ketiga ke dalam uretra kira-kira sedalam 2-3 cm. Diputar searah dengan jarum jam. Kemudian, masukkan kapas lidi ketiga ini ke dalam medium transport. Dimasukkan hingga terbenam. Kemudian, jika kapas lidi panjang bisa dipatahkan, kemudian botol medium transportnya ditutup, kemudian disegel. Setelah disegel, kemudian fiksasi preparat yang telah dibuat tadi, kemudian diletakkan di meja datar. Selanjutnya, setelah pengambilan spesimen selesai, masukkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian gosok-gosok untuk membersihkan sisa sekret yang menempel pada sarung tangan. Kemudian sarung tangan steril dibuka dan dimasukkan ke dalam tempat sampah medis. Selanjutnya, lakukan cuci tangan secara asepsis menggunakan larutan antiseptik. Setelah itu, persiapan pengiriman spesimen. Yang pertama, siapkan surat pengantar pemeriksaan lab. Surat pengantar tersebut berisi tanggal pengiriman, tanggal dan jam pengambilan sampel, data penderita. Data penderita ini berisi nama, umur, alamat, dan nomor rekam medik. Selanjutnya, jenis kelaminnya. Kemudian, identitas pengirim. Kemudian, jenis spesimen. Karena spesimen ini adalah spesimen sekret uretra, jadi ditulis jenis spesimennya adalah sekret uretra. Selanjutnya, pemeriksaan lab yang diminta. Kemudian, transport media atau pengawet yang digunakan, dan keterangan klinis. Selanjutnya, berikan label pada medium transport. Label tersebut ditulisi data penderita dan tanggal pengambilan sekret. Kemudian, surat pengantar pemeriksaan lab ini dimasukkan ke dalam amplop beserta kaca benda yang
dimasukkan ke dalam kertas tisu dan dimasukkan ke dalam amplop juga bersama dengan surat pengantarnya. Selanjutnya, untuk medium transportnya dimasukkan ke dalam tabung pengiriman, kemudian ditutup. Selanjutnya, amplop yang berisi surat dan data tentang penderita dan yang berisi dengan apusan preparat beserta dengan tabung itu dikirim ke lab dengan suhu kamar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.